Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Siang hari ini kami mau berikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau dedikasikan untuk Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kuduskan kami dan sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami ngerti kebenaran firman Tuhan dan hidup kami diubahkan, berjalan sesuai ketetapan-Mu, menikmati apa yang Kau mau selama tinggal di muka bumi dan menjadi orang kesayangan-Mu. Kami sampai garis akhir didapati menjadi orang yang berkenan, menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan belajar sesuatu, agak kecilin dikit bisa. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajarin ini akan membuat hidup kita diubahkan Tuhan dan benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kekristenan tidak hanya cukup sekedar datang Bapak Ibu ibadah seperti ini loh. Hidupmu harus diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini diselamatkan roh, jiwa dan tubuh kita. Di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tuhan mau menyelamatkan kita seutuhnya. Jadi manusia, mesti lihat saya, manusia ini ada 3 bagian, roh, jiwa dan tubuh. Kita ini diselamatkan waktu kita ngalami kelahiran baru loh. Kalian harus ngalami Tuhan secara pribadi. Datang ke gereja bukan berarti kau diselamatkan loh. Hidupmu ngawur, hidupmu bejat, lewat hidupmu nanti, mati dalam kekekalan. Kalian harus ngalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalian harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita akan lihat coba di Yohanes pasal yang ketiga. Melihat yang pertama, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Nikodemus ini pemimpin agama. Kalau hari ini bisa dibilang ini pendeta. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, dia datangnya malam-malam nemuin Yesus karena dia ingin tahu sesuatu. Dia ngomong seperti ini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi setiap orang harus mengalami Tuhan dan dilahirkan kembali. Kenapa kok harus dilahirkan kembali? Ketika kita mengalami kelahiran kembali itu seperti di Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27. Coba perhatikan. Coba buka Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27. Di sana dikatakan Tuhan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Karena Tuhan itu kan kudus, suci, tak bercacat celah. Benar nggak? Kita ini orang yang berdosa. Kita ini tidak layak. Orang kita sering bikin dosa dan kesalahan. Tuhan tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Makanya setiap orang harus mengalami kelahiran baru. Waktu kita mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan hati yang baru, Tuhan berikan roh yang baru. Hati yang baru tadi jadi tempat tinggalnya Tuhan di dalam diri kita. Amin. Ngerti gak ini? Yang belum makan siang agak susah nangkep ini. Kita harus ngalami Tuhan secara pribadi. Engkau harus undang Yesus masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Ketika Bapak Ibu mulai bertobat, datang sama Tuhan, minta Tuhan masuk di dalam hatimu, memperbarui hidupmu. Boleh sejak itu engkau benar-benar ngambil keputusan untuk bertobat, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Dari situ engkau dilahirkan. Manusia ada 3 bagian, roh itu yang dilahirkan kembali. Manusia roh kita itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Makanya harusnya, ingat gak di ketika kejadian kita ini diciptakan serupa segambar dengan Kristus.
Manusia diciptakan pertama kali serupa dengan gambarnya, manusia roh. Tapi realitasnya kita ini adalah manusia roh. Realita kita adalah manusia roh yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tapi manusia roh tadi punya jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini tidak suka dengan Tuhan. Ini sukanya dengan dosa. Jadi manusia sejati kita adalah manusia roh yang punya jiwa, yang tinggal pada casing ini, tubuh kita ini loh. Tuhan mau tiga-tiganya diselamatkan. Makanya tadi di kitab Tesalonika dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dikuduskan kita seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Manusia rohmu. Tapi yang jadi masalahnya ketika ada orang mengalami kelahiran baru hari ini, tapi pikiranmu kan masih ingat mungkin kemarin atau hari Seninnya bikin dosa, berzina, masih kepikiran kan? Karena yang dilahirkan kembali adalah manusia rohmu, jiwamu tuh belum diubahkan. Makanya ketika kita belajar firman seperti ini di Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Ketika Bapak Ibu belajar firman seperti ini, mengubah pikiranmu selaras dengan firman, perasaanmu harus selaras dengan firman, kehendakmu harus berjalan dengan firman. Makanya kenapa orang Kristen jatuh dalam dosa? Kenapa orang Kristen hidupnya babak belur? Kenapa orang Kristen hidupnya ngawur, berantakan? Kita sering dengar ngomong, katanya orang Kristen kok kelakuannya kayak setan, katanya hamba Tuhan kok jadi batu sandungan, kamu katanya anak Tuhan kok kelakuanmu nggak jauh beda dengan orang dunia. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Kenapa? Karena orang melihat dia orang Kristen tapi kelakuannya nggak mencerminkan firman Tuhan, nggak mencerminkan karakter Allah. Kata Kristen artinya itu pengikut Kristus. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Artinya kenapa kok disebut Kristen? Karena orang yang percaya Yesus kelakuannya ngikutin gaya hidupnya Yesus. Hari ini banyak orang disebut Kristen tapi kelakuannya kayak setan. Hari ini meski bertobat dan berubah, kenapa kok kelakuannya kayak setan? Kenapa kok mulutnya jahat? Kenapa kok kelakuannya busuk? Kenapa kok masih kepahitan? Kenapa kok masih dikuasain masa lalu? Karena di area perasaanmu, di area pikiranmu, di area kehendakmu masih manusia yang lama dan harus diperbarui. Katakan amin. Kalau kita nggak diperbarui, kamu akan jadi orang yang sombongnya bukan main. Jadi orang belagu, merasa hebat, merasa pinter, merasa benar. Kita itu harus diperbarui ya. Kenapa kita mesti belajar firman? Kalau engkau nggak ngerti firman, hidupmu kan babak belur loh. Kamu ngadepin masalah, kamu nggak tahu cara menyelesaikan masalahmu loh. Kecenderungan, kegagalan, dan kekacauan kita itu gara-gara apa? Coba selidikin semua kegagalan kita. Kita jatuh dalam dosa, kita hidup ngawur, keputusan kita ngawur karena kita memutuskan segala sesuatu tidak sesuai firman. Kenapa kok kita memutuskan segala sesuatu tidak sesuai firman? Karena apa yang kita anggap benar kita lakukan dan ujungnya babak belur. Tuhan mau loh hidup kita ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Mapnya adanya di dalam firman Tuhan. Kita belajar firman, kita dengerin pengajaran, menyelaraskan pikiran kita. Saya bilang, pikiran kita ini tidak suka firman, kehendak kita tidak suka firman. Ketika Bapak Ibu disakitin, cenderungnya dagingmu ngapain? Pingin balas kan? Ketika dilukai dengan kata-kata menyakitkan, kita cenderung pingin membalas dengan kata-kata yang jauh lebih menyakitkan. Karena di pikiran kita nggak suka firman, itu yang harus diselaraskan. Kehendak kita disuruh doa ngapain biasanya? Males. Suruh baca firman, nguap, capek, terlagilah. Suruh berdoa nyembah Tuhan, susah sekali. Setan bicaranya di area jiwamu, kehendakmu, perasaanmu, di pikiranmu. Itu yang harus ditaklukkan. Alkitab katakan orang yang dipimpin Roh Kudus. Kenapa orang bisa dipimpin Roh Kudus? Karena rohnya begitu berkuasa, bukan dagingnya yang berkuasa. Kalau daging kita berkuasa, Bapak Ibu rajin ibadah tapi kelakuanmu nggak jauh beda dengan orang dunia. Kenapa? Jiwamu yang ngontrol dan mengendalikan. Tuhan tuh mau tiga-tiganya ngalami keselamatan. Roh kita diselamatkan waktu kita ngalami kelahiran baru. Jiwamu sedang diperbarui hari demi hari sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak,
kamu tetap jadi orang Kristen yang kelihatan baik-baik saja, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau yang di dalam hatimu yang diberesin dulu. Tapi kebanyakan manusia itu coba memperbaiki di area luarnya biar kelihatan baik, ngomongnya kalem, sopan santun. Orang yang ngomongnya lemah lembut, ngomongnya kalem, kelemar-kelemar, belum tentu hatinya lembut loh. Orang yang hatinya lembut itu ketika dibentuk, ketika diproses, ketika ditegur, ketika dinasihati itu terima itu sebagai didikan. Tapi kebanyakan ketika kita mengalami seperti itu, apa yang terjadi? Berontak kan, marah kan, gak terima kan, harga diri kita merasa diinjak-injakan. Berapa banyak orang mengalami seperti itu? Nah itu yang di dalam itu loh, yang kejahatan-kejahatan yang tersimpan di dalam diri kita itu yang Tuhan mau beresin. Kenapa orang nggak bisa dipimpin Roh Kudus? Karena dagingnya yang nonjol. Ketika kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, bertobat dan belajar berubah, ngikutin firman, baru kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin oleh daging. Tidak heran hidup kita jadi batu sandungan. Tidak heran hidup kita seringkali jatuh di dalam dosa. Kenapa banyak orang jatuh dalam dosa? Kenapa kok orang susah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan? Kenapa orang kok susah mengampuni? Kenapa? Karena dia masih pakai pikirannya dengan pikiran dagingnya dan kehendaknya. Kata kitab Amsal, orang itu benar menurut pandangannya sendiri, tapi pandangan sendiri kita belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalian harus ngalami Tuhan. Kalau hidupmu nggak ngalami Tuhan, kok nggak akan berubah loh. Kamu bisa datang ke gereja tapi hilang keselamatanmu karena ngelihat kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di Ibrani 12 ayat yang ke-14 ngomong begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kenapa kok disuruh damai semua orang? Kenapa kok kita suka nggak berdamai dengan semua orang? Kenapa kok kita sering konflik dengan banyak orang? Kalau hari ini kamu suka konflik dengan orang, di kantor ribut, di rumah ribut dengan istrimu, dengan anakmu, dengan suamimu ribut, di jalanan ribut sesama pengendara. Why? Kenapa? Karena ego, karena dagingmu lebih menonjol, karena nggak ada penguasaan diri. Bapak Ibu tahu kan buah Roh Kudus? Di Galatia pasal yang ke-5 22 kan? Tahu semua ini harusnya. Itu yang harusnya manifestasi dalam kehidupan kita loh. Bagaimana caranya? Setiap hari kita kerjasama dengan Roh Kudus, jalan sesuai firman, baru manifestasinya ada penguasaan diri. Kalau kita nggak ada pengendalian diri, kalau kita nggak jalan sama Tuhan, kita ngikutin mau kita sendiri. Tidak heran kita ribut dengan sesama kita. Karena apa? Kita ribut, nggak bisa ngalah, merasa dikecewakan, merasa disakitin, merasa benar, merasa pinter, nggak mau direndahkan, harga dirimu lebih tinggi dari yang lain, sehingga kamu jadi orang yang keras kepala dan sombong sekali. Itu yang mau Tuhan beresin. Tuhan mau beresin yang di dalam kita, tapi manusia coba memperbaiki yang di luarnya. Kalau diperbaiki luarnya, dalamnya busuk, tetap busuk kok. Terlihat dari mana? Kelakuan, sikap dan tindakan kita. Perhatikan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Harus hidup kudus. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab katakan, dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa apapun, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa is dosa, itu jahat di mata Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa, hubunganmu dengan Tuhan putus. Kamu nggak dalam proteksi Tuhan. Akhirnya setan bisa gagahin hidupmu. Setan bisa hancurkan hidupmu karena apa? Dosa. Solusi dari dosa ngapain? Bertobat, datang sama Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, Allah itu setia dan adil, dia mengampuni semua dosa kita kalau kita ngaku di hadapan Tuhan. Ngaku dosa itu sama Tuhan, bukan sama manusia. Beresin hatimu di hadapan Tuhan. Perhatikan ya, ketika kita minta ampun sama Tuhan, sampai hari ini kasih karunia Yesus masih tersedia. Dosa apapun, sebejat apapun, serusak apapun, senajis apapun kelakuan dan sikap kita, kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dengan kasih karunia diampuni dosa kita kok. Waktu diampunin dengan darahnya, posisi kita ketika diampunin kudus, suci seperti Tuhan, manusia rohmu. Hubunganmu mulai dipulihkan. Sebab Alkitab katakan di Ibrani 12:14,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan itu penting. Kenapa itu penting? Kekudusan itu memproteksi kamu dari semua siasat setan. Kekudusan di akhir zaman ini adalah senjata yang paling powerful. Kamu dilindungi, diproteksi, dijagai. Kita nggak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan. Kita mesti selaraskan pikiran kita, kehendak kita sama firman setiap hari. Kenapa saya mesti belajar firman setiap hari? Bukan untuk nyiapkan khotbah, tapi saya kasih makan manusia roh kita, manusia roh saya supaya powerful. Karena setiap hari kita akan diperhadapkan dengan godaan. Bener apa enggak? Kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan, dan kita bisa ambil keputusan semau kita sendiri yang tidak sejalan dengan firman kok. Dan ujungnya babak belur kok. Coba perhatikan kenapa kita jatuh dalam dosa yang sama terus-terusan itu. Karena apa? Kita ngikutin hawa nafsu kita. Kamu nggak bisa pikul salib sangkal diri, matiin dagingmu, nggak bisa sangkalin hawa nafsumu. Kamu akan diseret terus dalam kebinasaan. Makanya orang harus bener nih hidupnya, harus dibereskan dulu di hadapan Tuhan. Meski datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dibereskan hidup kita. Kalau enggak, hidup kita akan diseret jatuh di dalam dosa. Kerjanya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan loh. Dan semua dosa-dosa masa lalu kita, ya kita ini nggak ada yang kudus. Saya pun dulu juga orang bejat kok, orang jahat lagi saya. Kadang guratan mukanya, kejemnya masih kelihatan ya kan. Tapi sekarang udah diubah Tuhan. Semua orang punya masa lalu yang buruk dan jahat di hadapan Tuhan. Sampai dia ngalami Tuhan, bertobat, baru diubahkan kan. Perhatikan baik-baik, dosa di masa lalu itu yang jadi senjatanya setan untuk narik kita. Seringkali kita kan diseret pada dosa masa lalu kan. Ketika Bapak Ibu punya masalah yang berat, tekanan yang berat dalam hidupmu, cenderung kita pingin ingat-ingat masa lalu kita yang pernah disakitin, ketika ingat jengkel, ketika lagi stres berat, dulu pernah melakukan apa, cenderung ditarik ke sana. Makanya setiap orang harus merdeka dari semua masa lalunya, dari trauma, sakit hati, kepahitan, luka batin dan lain sebagainya di masa lalu. Harus beres dan mulai hidup baru bersama Tuhan. Baru hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau tidak akan babak belur, hancur hidupmu. Ribut sana sini, berantem sana sini, jatuh terus dalam dosa, jatuh terus dalam dosa. Tidak akan mengalami kemenangan. Tuhan mau membawa kita mengalami kemenangan. Tidak hanya mengalami kemenangan, kita mengalami pemulihan. Dan suatu hari Tuhan akan pakai kita memulihkan banyak orang. Bagaimana kita bisa memulihkan banyak orang kalau hidup kita masih babak belur, kacau dan rusak serta berantakan sendiri? Bagaimana kita bisa diberkatin Tuhan kalau kita memilih melakukan yang jahat? Dosa itu pintu di mana setan bisa gagain kita loh. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa perlindungan Tuhan, setan akan jamah. Ingat dengan apa yang dia alami oleh Ayub. Ketika pagar perlindungannya diambil daripadanya, setan bisa ajar loh. Kekudusan dan kesucian itu akan memproteksi hidupmu setiap hari dalam penjagaan Tuhan. Semakin hari kita semakin setiap hari berjalan dalam kekudusan, setiap hari berjalan dalam kesucian. Hari ini kita cinta Tuhan, besok kita cinta Tuhan, besok kita mengasihi Tuhan. Hari ini hidup kudus, besok hidup kudus. Hari ini berkemenangan, besok berkemenangan. Tambah hari tambah powerful nggak hidup? Amin. Do you mudeng or not ini? Amin. Amin. Jadi saya berdoa apa yang saya sampaikan ini memang agak tajam tapi mengubahkan hidupmu. Udah mulai tersinggung. Bagus kalau tersinggung. Karena firman harus nyinggung hatimu kok, supaya berubah kok. Daging ini kalau kita ikutin terus, binasa kita. Kecenderungan daging itu hanya nyeret di dalam dosa. Makanya di area jiwa tadi harus diperbaharui. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi letaknya di jiwa, di pikiranmu, di perasaanmu, di kehendakmu. Ini para perempuan ini, kalau kamu sering galau, artinya kamu dikuasain perasaan. Perempuan kan kebanyakan dikuasai perasaan kan. Kalau laki dikuasain emosinya. Nah emosimu nggak sejalan dengan firman, kamu bikin dosa terus loh. Nah kegagalan kita di area situ yang harus sampai garis akhir diperbarui. Setiap hari disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nanti hidupmu pasti berbeda. Kan kalian nggak pingin jadi seperti ini terus kan. Kalian harus naik ke level yang berbeda setiap hari.
Perjalanan hidupmu dari tahun ke tahun nggak pingin sama terus kan? Harus berbeda kan? Ngalami breakthrough, ngalami promosi, ngalami peninggian, dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Mau namanya disebut atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas apa yang kamu kerjakan. Tuhan mau dipermuliakan. Kita nggak akan bisa nurut sama Tuhan sampai kita memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Kenapa Tuhan mau hati kita sepenuhnya? Kan Tuhan yang harusnya memerintah dalam hidup kita kan? Makanya Paulus katakan ngomong begini, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang di dalamku. Artinya Paulus menyerahkan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru Tuhan bekerja, tidak heran. Ini orang yang dulunya jahatnya luar biasa loh. Akhirnya dipakai jadi rasul nomor 13 yang powerful, menggantikan Yudas. Yang menggantikan Yudas bukan Matias. Matias disebut 2 kali toh. Paulus. Kenapa? Powerful. Dia dipercayakan Tuhan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Karena hidupnya dipimpin Roh Kudus, menyerahkan dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidupmu hari ini miliknya Yesus loh. Katakan, saya miliknya Yesus. Kalau kita ini miliknya Yesus, kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Kalau kita ngerti itu, engkau nggak mau melakukan hal yang sembarangan dan sembrono. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu lakukan, kamu mesti libatkan Tuhan di dalamnya. Makanya saya bilang, kalau Tuhan berkuasa penuh dalam hidupmu, Dia memerintah sepenuhnya dalam hidupmu, apa yang kamu sentuh Tuhan akan bikin berhasil. Apa yang kamu kerjakan Tuhan menyertain lo. Kamu ngomong sama orang-orang diberkatin lo. Tuhan mau menyatakan kuasanya seperti itu lo. Amin. Tapi kalau hari ini apa yang kamu sentuh gagal terus, kamu ngobrol sama orang ribut, berantem, males orang bergaul dengan kamu, berarti kan ada yang salah yang harus diperbaiki. Isinya kacau terus. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai, realitas Tuhan menyertai hidupnya, kamu ditempatkan di tempat ini ya, di perusahaan ini, di kantor ini, dimanapun kamu berada, kamu diberkatin Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan. Ingat tentang tabut perjanjian yang ditaruh di rumahnya Obed-Edom. Di dalam perjanjian lama, tabut itu lambang kehadiran Tuhan. Tabut ditaruh rumahnya Obed-Edom, Obed-Edom diberkatin. Hari ini perjanjian baru, tubuhmu adalah baitnya Allah. Tuhan yang menyertai hidupmu, kata Yohanes, Dia tinggal bersamamu, Dia mengurapin kamu. Kemana engkau berjalan, Tuhan ada di sampingmu kok. Kira apa kamu bekerja, Tuhan ikut bekerja melalui hidupmu. Kira-kira berhasil nggak apa yang kamu kerjakan? Tapi realitasnya banyak orang Kristen babak belur, bingung, stres, kacau, panik, kelakuannya malah bertolak belakang sama firman, karena ngikutin pikirannya, kemauannya, kehendaknya. Dan hari ini mesti ambil keputusan untuk bertobat, mau cintai Tuhan. Amin. Kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan, tapi kita mau bertanggung jawab dengan semua hari demi hari yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Dan suatu hari ketika Tuhan panggil, kita bisa menghadap tahta pengadilan Kristus dan bisa mempertanggungjawabkannya segala sesuatu dengan baik. Kalian kan bekerja kan, punya bagian masing-masing kan. Ya, setiap bulan atau setiap minggu mesti bikin laporan sama atasanmu kan, dengan apa yang kamu kerjakan. Gak boleh kerja sembarangan kan. Hidup kita ini kan miliknya Kristus. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Bukan sembarangan hidup kita ini. Ada bagian yang harus kita kerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa orang kerja di kantor gak ngalami promosi bertahun-tahun? Kenapa ada orang tertentu yang ngalami promosi? Lihat dari kinerjanya, betul nggak? Lihat dari hasil apa yang dikerjakannya. Kenapa hidupmu nggak ngalami promosi yang datangnya dari Tuhan? Kenapa Tuhan nggak percayakan apapun dalam hidupmu? Karena prinsip kerajaan Allah, setiap pada perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar. Itu prinsip kerajaan Allah kok. Orang dunia juga tahu itu. Kamu setia dengan pekerjaanmu, kamu menghasilkan lebih baik, kamu bertanggung jawab, akhirnya pimpinanmu melihat gajimu dinaikin, jabatanmu dinaikin. Itu orang dunia ngerti loh hal ini loh. Tapi anak Tuhan seringkali nggak ngerti. Kenapa sampai hari ini hidupmu nggak kemana-mana? Kenapa hidupmu sering babak belur? Kenapa hidupmu sering jatuh dalam dosa? Yang mimpin hidupmu siapa? Tuhan sepenuhnya bangga. Karena kalau Tuhan memerintah hidup kita sepenuhnya, Dia mau perjalanan hidup kita ngalami kemenangan demi kemenangan.
hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Di mana kamu melangkah, di mana kamu ditempatkan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apa yang kamu pegang, Tuhan akan bikin berhasil. Apa yang kamu sentuh, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau seperti itu. Selama kita tinggal di muka bumi ini, hidup kita diberkati, hidup dalam kekekalan, kita diselamatkan. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Amin. Jadi hidup bukannya sekedar jalanin hidup loh hari ini loh. Kamu mesti ngeri kehendak Tuhan. Amin. Tersinggung ya, Ji Tuhan. Saya berdoa hidupmu benar-benar diubahkan. Kau bisa ngambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab penuh dengan hidup kita hari ini. Saya setiap hari harus ngomong sama Tuhan. Saya izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin saya. Saya bisa kelihatan ngomong baik seperti ini, bisa ngajar, bisa khotbah di mana-mana. Tapi praktek hidup saya yang paling bisa menikmatin kan istri saya. Istri saya nggak bisa datang nih karena kena minyak belum sembuh kakinya. Coba sekarang lihat, orang di sekitarmu, di rumahmu bisa menikmatin karakter Kristus dalam hidupmu apa tidak? Atau malah kepahitan? Temanmu, teman sekantormu, teman pelayananmu benar-benar diberkati melalui hidupmu, atau malah mereka jengkel dan sakit hati dengan hidupmu? Kalau masih ada orang kepahitan, orang tersandung dengan sikap kita, berarti ada yang harus diperbarui dalam diri kita. Kalau masih ada yang komplain dengan hidupmu karena kelakuan kita yang buruk, bertobat dan berubah. Tapi kalau ada orang komplain karena kita melakukan kebenaran, jalan terus saja, gak usah pusing. Kalau orang fitnah, orang tuduh, kita tetap hidup dalam kebenaran, gak usah dengerin. Tapi kalau orang komplain karena kita bikin problem, bikin salah, istrimu komplain, suamimu komplain dengan kelakuan dan sikapmu, bertobat. Jangan cari pembenaran diri pakai firman Tuhan. Orang-orang Kristen sekarang pinter-pinter loh, bela dirinya pakai firman Tuhan, pakai ayat loh. Bapak Ibu belajar firman bukan untuk nyerang orang lain loh, untuk merubah yang di dalam hatimu loh, supaya kita ini semakin hari semakin diperbarui. Kita selalu diperbarui pakai orang di sekitar hidup kita kan. Tuhan tuh mau pulihkan jiwamu dengan cara Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu yang gak sejalan dengan hidupmu. Responmu seperti apa? Siapa yang gak suka ditegur di tempat ini? Kelihatannya kalian nurut semua ya kan? Ada orang yang ditegur biasanya membantah, marah, gak terima, ngambek, tersinggung. Ini generasi strawberry, generasi Gen Z ini meski punya mental yang powerful nih. Jangan gampang ngambekan ya. Kamu ngambekan terus kamu gak akan dipercayakan apa-apa ya. Kamu mesti strong. Terima didikan, itu sebagai nasihat. Saya itu sangat welcome dengan didikan dan nasihat siapapun. Ketika saya dinasihatin, ketika saya ditegur, saya nggak berontak, saya nggak membenarkan diri, saya terima. Kalau saya salah, saya berubah. Berarti ada yang nggak benar di dalam diri saya. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak suka, merasa harga dirinya diinjek-injek kan? Bener apa nggak? Ketika Bapak Ibu ditegur ya, kamu bener ditegur, kamu seringkali nggak terima loh. Matamu bisa melotot-melotot, nggak jelas kadang. Mukamu langsung kayak pepaya. Kenapa? Keras kepala. Orang yang mau dibentuk itu ketika ditegur tersenyum, thank you buat didikan dan nasihatmu. Sekalipun kamu benar, kamu salah, nggak usah membenarkan diri. Diam, izinkan Tuhan yang membela kamu. Tapi kebanyakan daging kita akan teriakan. Nggak ada yang kepahitan kan di sini hidupmu? Hidupmu mengalami kemenangan semua kan? Jadi saya berdoa kamu mulai mengalami kemenangan. Saya berdoa mulai kamu bisa ngambil keputusan yang benar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kamu hidup dalam dosa, hidup dalam sakit hati, melakukan kenajisan, melakukan kejahatan apapun, ambil keputusan, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya Dia masih tersedia. Diampuni dosa dan pelanggaran kita. Tuhan mau hidupmu berkemenangan dalam segala hal. Dosanya memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Hidupmu bukan tambah baik, hancur. Ikut Tuhan itu tidak enaknya di depan harus bayar harga, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ikut setan enak di depan, bayarnya di belakang. Mahal harganya, ngeri ujungnya. Lebih baik kita ikut Tuhan kan? Bangkit bersama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Kalian ini tertegun atau gimana ini dengan khotbah ini? Tutup matamu. Fokus sama Tuhan, jangan fokus sama saya. Urusanmu dengan Tuhan. Fokus sama Tuhan.
Kalau Bapak Ibu bikin dosa, bikin kejahatan apapun, kamu melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan, hari ini kamu jadi sasaran empuknya setan. Beresin hatimu sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu melakukan dosa, tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat setan akan hajar hidupmu. Ya, kamu gak bertobat terus, kamu akan terima murkanya Tuhan. Ambil keputusan untuk bertobat. Mungkin simpen sakit hati, kepahitan, melakukan yang najis, melakukan yang kotor, bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Ketika engkau minta ampun, Tuhan akan pulihkan. Dan sejak kamu minta ampun, Tuhan akan berikan kemampuan untuk hidup benar di hadapannya. Tuhan akan mampukan kamu berjalan dalam kekudusan dan kesucian dalam segala hal. Ambil keputusan hari ini, ngomong sama Tuhan. Alkitab katakan Dia setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita ketika kita mengaku dosa. Tuhan lihat sampai kedalaman batin umatmu. Bicara Tuhan, bicara. Tuhan, Kau bicara dengan caramu yang ajaib. Aku berdoa, Engkau bekerja dengan caramu sendiri. Wahyukan dirimu dan setiap orang dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kamu berdoa, Roh Kudus templak, Roh Kudus tegur. Ingatkan semua pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan dan mereka diinsafkan dan bertobat di hadapan Tuhan. Bicara ya Tuhan, bicara Tuhan. Siang hari ini aku nyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku sepenuhnya. Lihat kedalaman batinku. Kalau ada yang busuk, ada yang jahat, ada yang najis, ada yang kotor, aku minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau menyerahkan sepenuhnya hidupku hari ini. Aku undang Kau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan, sebagai Raja yang memerintah hidupku. Berikan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Aku mau Tuhan berkemenangan. Mulai hari ini aku berserah penuh kepadamu dalam nama Yesus. Bahwa dalam nama Yesus aku berdoa, setiap orang yang ikuti ibadah ini, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan proteksi, Tuhan jagai, bicara terus dalam hatinya. Dan aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan aku berdoa mereka ini mengalami perjalanan hidup yang diubahkan hari demi hari. Roh, jiwa dan tubuh mereka terpelihara sempurna, menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Berkati tempat ini, berkati apapun yang mereka kerjakan, bagian apapun diberkatin Tuhan. Kami percaya di mana Tuhan dipermuliakan, di situ Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Kami percaya selama kami berjalan bersama Tuhan, berkat akan mengejar kami. Amin. Promosi dan peninggian akan datang kepada kami. Sekalipun kami berjalan dalam jalan buntu, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Dalam nama Yesus. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Kau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Kau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Kau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.